Jika hari kiamat tiba, maka terputuslah rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qata'a in qalabat adzaban abadiyya. Jika putus rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berubahlah rahmat menjadi azab yang abadi. Orang-orang kafir dan bangsa jin yang kafir dibatasi sampai kematian. Kalau sampai mati masih belum beriman kepada Allah, kalau sampai mati masih belum beriman kepada Rasulullah, in qata'at rahmatun Nabi, maka putuslah rahmat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana putus rahmat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berbalik rahmat menjadi azab yang abadi. Adapun rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang pendosa dan bangsa jin yang pendosa, dosa-dosa besar, namun mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasul, maka karena masih ada sambungan yang sedikit sekali, dan meskipun mereka matinya dalam keadaan maksiat, matinya mendapatkan dosa-dosa besar, maka kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tersambung kepada orang-orang tersebut. Yang pertama, mereka mungkin mendapatkan ampunan dari Allah dan mungkin mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau syafaat dari para nabi, atau syafaat dari para rasul, atau syafaat dari para syuhada, atau syafaat daripada para solihin dengan izin dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak jadi disiksa. Atau andai kata tidak mau mendapatkan siksaannya, tidak ada yang diabadikan di neraka. Semua itu ahli maksiat. Selagi masih ada hubungan iman, selagi masih ada hubungan cinta, selagi masih ada hubungan takdim, walaupun sinyalnya sangat lemah sekali, walaupun cahayanya sangat redup sekali, tetap tidak ada hukum keabadian di neraka. Bahkan yang ada apa? Ada kemungkinan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ada bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dengan sabdanya yang membahagiakan, dengan sabda yang memberikan harapan kepada semua yang berdosa. Apa kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, syafaati li ahlil kabair min ummati. Rasulullah pernah mengatakan, syafaatku, pembelaanku li ahlil kabair, bagi ahlul kabair min ummati, dari umatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama memaknai al-kabair adalah orang-orang yang agung, orang-orang yang besar, orang-orang yang punya amal-amal yang hebat, orang-orang yang punya ilmu yang sangat luas. Tetapi kebanyakan para ulama cenderung kepada makna ahlul kabair adalah ahli dosa-dosa besar. Kenapa? Karena tidak akan kelihatan keistimewaan dan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau syafaat Rasul diberikan kepada orang-orang hanya kepada
ahli kesolehan. Kalau hanya syafaat Rasul diberikan kepada orang-orang yang beramal hebat. Kalau syafaat Rasul hanya diberikan kepada orang-orang yang ahli takwa yang hebat. Tetap yang disyafaati oleh Rasul itu sudah cukup mumpuni untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Tapi justru nih perhatikan, tapi justru kehebatan dan keagungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul syafaatnya dan kemampuannya, kekuasaannya, beliau bisa membela kepada orang-orang dan bangsa jin yang ahli dosa besar. Banyak lagi dosa besarnya. Udah dosa besar, banyak dosa besarnya. Namun dengan syafaat Rasul orang itu, seorang yang seperti ini bisa masuk surga tanpa dihisab. Tanpa dihisab. Ya bisa saja karena syafaat Rasulullah mengungguli martabat syafaat semua para nabi, semua para rasul, semua para wali, para ulama, para sholihin, para syuhada. Mengungguli semuanya. Kata Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bentuk kemampuan para nabi bisa membela yang lain, apa diantaranya? Ada yang memberi syafaat yang berhak masuk neraka menjadi tidak jadi masuk nerakanya, itu para nabi bisa. Lalu yang tadinya akan lama dan berat siksaannya menjadi ringan dan menjadi sebentar, itu para nabi bisa. Nah lalu meninggikan derajat ahli surga yang tadinya di bawah menjadi naik derajatnya menjadi di atas. Nah itu bisa, para nabi itu bisa. Ini diantara syafaatnya para nabi. Ada yang tidak bisa semuanya. Ada yang tidak bisa semuanya. Ada berapa bentuk yang tidak bisa semua para nabi, semua para rasul tidak bisa melakukan hal tersebut. Apa? Yang pertama, prosesi semua makhluk ketika semua makhluk dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Dipanasi dengan 7 matahari di atas kepalanya, dan semuanya tidak dikasih pakaian, dikumpulkan dalam satu tempat yang rata seperti lempengan perak.